Ya, jadi gini ya Mas, dalam ajaran agama Islam itu sangat menjunjung tinggi sebuah harga diri manusia. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya, maka seyogyanya kita juga harus menumbuhkan, mewujudkan bahwa diri kita memang benar-benar mempunyai harga diri tinggi, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan makhluk lain yang lainnya. Bukan berarti sombong, bukan. Jadi gini loh, Islam itu setidaknya mengajarkan 3 hal untuk dalam rangka menjaga diri manusia. Yang pertama adalah izzah atau menjaga kemuliaan. Yang kedua adalah muru'ah atau menjaga kehormatan diri. Dan ketiga adalah ifah, adalah menahan diri. Nah, ketika hal tersebut izzah, muru'ah, dan ifah itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Secara etimologi, izzah itu berarti keagungan, kehormatan, dan kekuatan untuk memuliakan dirinya. Yang kedua, muru'ah. Secara etimologi, muru'ah merupakan upaya untuk menjaga tingkah laku kita agar tetap pada keadaan yang paling utama, tidak dihinakan, tidak menimbulkan atau melahirkan keburukan, baik itu secara sengaja dan nanti pada akhirnya kita akan mendapat cacian, olok-olokan dari orang lain. Dan ifah tersebut yang tadi satunya itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki manusia untuk menahan dorongan hawa nafsu yang negatif. Nah, dari sifat ifah ini akan lahir berbagai akhlak mulia seperti sabar, qanaah, adil, jujur, dermawan, dan lain sebagainya, yang merupakan berbagai akhlak yang baik yang banyak sekali. Nah, sebaliknya jika manusia itu tidak mempunyai sifat ini, ketiga ini, izzah, muru'ah, ifah, orang tersebut derajatnya di bawah derajatnya binatang. Berarti lebih hina daripada binatang. Nah, dengan demikian ya teman-teman harus menjaga diri, menjaga kemuliaan harga diri manusia dengan menampilkan kemuliaan dirinya atau yang tadi disebut izzah, menjaga kehormatan dirinya atau muru'ah, dan menahan diri dari hal yang negatif atau ifah, dan berbagai hal yang diharamkan atau dilarang oleh syariat agama. Nah, dalam prakteknya gini Mas, ifah atau menahan diri itu ada 2 hal. Yang pertama menahan diri dari syahwat kemaluan, yang kedua adalah menahan diri dari syahwat perut dengan cara meminta-minta atau ngasorke awake dhewe. Nah, jika sampean mau membuka Quran surat An-Nur ayat 33, di situ kan ada keterangan, sudah dijelaskan bahwa dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaknya menjaga kesucian dirinya sampai Allah menjaga mereka, menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya.
Termasuk ifah adalah menahan diri dari meminta-minta kepada manusia yang lainnya. Nah, ini al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Yang artinya apa? Memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Nah, ini jangan sampai kita terbiasa untuk meminta-minta. Sidik-sidik minta di traktir, sedikit-sedikit minta apa, entah itu dengan teman yang lain atau dengan keluarga sendiri. Jangan. Kalau bisa kita yang memberi, jangan kita yang meminta-minta. Berbeda dengan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memang harus meminta. Ya Allah, saya minta ini, tapi jangan lupa juga tetap harus bersyukur dengan semua karunia, semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Nah, sampai sini paham nggih? Nah, dengan ini bagaimana cara menanamkan sifat ifah dalam diri kita masing-masing, sehingga kita nanti bisa memiliki kemuliaan dan harga diri yang baik. Dan ketika kita besok pada waktunya sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menampilkan diri kita dengan berbagai segudang besar amal baik, bukan segudang amal buruk. Nah, yang pertama untuk menanamkan sifat ifah tersebut, yang pertama membekali diri dengan ketakwaan yang penuh, yang full kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini adalah sebuah asas yang paling fundamental, yang paling dasar, yang harus tertanam di dalam diri kita. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Jangan sampai kita menjadi kafir. Jangan sampai kita ragu dengan kekuatan, dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah dengan mengamalkan seluruh ajaran agama Islam. Yang dalam hal ini adalah kita harus mengamalkan semua yang diperintah Allah dan Nabi-Nya, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Nabi-Nya. Nah, paham ya sampai sini ya? Nah, Imam Nawawi sendiri juga menganjurkan untuk berta'affuf. Ta'affuf itu menahan diri dari minta-minta. Tadi dijelaskan salah satunya adalah untuk menjaga kehormatan, kita jangan sampai meminta-minta, tapi harus apa? Kalau bisa kita harus yang memberi, bukan kita yang meminta. Ini adalah salah satu bentuk ta'affuf. Imam Nawawi juga menjelaskan kita harus mempunyai sifat qanaah, merasa cukup. Sebanyak apapun, sedikit apapun, seberat apapun, seringan apapun, ketika kita merasa cukup, insya Allah kita tidak akan merasa iri dan bisa memaksimalkan apa yang telah kita punya dengan sebaik-baiknya. Nah, hal yang ketiga untuk menanamkan sifat izah itu adalah membaca doa yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, doanya gini ya Mas, tolong diperhatikan. Bagi sampean yang punya HP bisa direkam, bagi yang bawa pulpen dan kertas bisa ditulis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina.
Allahumma inni as'alukal huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Yang artinya ya Allah, Allahumma duh Gusti Allah inni kepareng kula as'aluka nyuwun dumateng panjenengan ya Allah al huda nyuwun ing dipun paringi petunjuk. Wa taqwa lan keparing ingsun dipun paringi ketakwaan. Wal afafa lan kepareng ingsun nyuwun dipun paringi kegiatan kagem ngendhalekaken diri kula. Wal ghina lan kepareng kula dipun paringi kegiatan kagem ngraos cekap. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya Allah, aku mohon kepadamu agar diberi petunjuk, takwa, ifah atau pengendalian diri dan merasa kecukupan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dari sini udah paham nggih? Semoga bermanfaat. Besok kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan lagi. Kita akan belajar sama-sama. Kita tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh. Kita sama-sama belajar dan nantinya kita akan sowan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa rapot kita masing-masing dan semoga kita mempunyai rapot yang baik dan akhirnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.